Masalah pembagian tauhid menjadi 3. Ini hati-hati bagi yang mengucapkan sebagai trinitas. Sebab trinitas itu kekufuran, yaitu membagi Tuhan menjadi 3 orang. Jadi 3 in 1. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak, Roh Kudus. Sedangkan yang diyakini oleh yang mereka sebut sebagai Wahabi itu bukan menjadikan Tuhan 3 bagian, tapi adalah Allah tetap satu, tapi mentauhidkannya dari 3 sisi. Sama juga mentauhidkan Nabi dari 3 sisi, maksudnya adalah sisi fi'liyah, qauliyah, dan amal, dan takrirnya. Nabi tetap satu, tapi sunnah dibagi 3. Tauhid itu dalilnya bagi yang mau belajar terang benderang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahwa pemilik alam itu segalanya adalah Allah SWT. Dan kenapa antum dikatakan bahwa orang-orang Quraisy mengakui Allah secara rububiyah? Allah juga yang ceritakan. Qul sa'altum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti jawab Allah. Mereka jawab Allah. Bahkan ketika mereka telah masuk Islam, juga kan di Abu Raja Al-Utaridi juga, dulu ketika kalian di masa jahiliyah, berapa Tuhan yang kalian sembah? Dia bilang 6, 5 di bumi, 1 di langit. Nah, dalam keadaan sulit, mana yang kalian sembah? Yang 1 saja. Berarti mereka melakukan syirik di saat senang. Di waktu sulit bertauhid dia. Ini mereka yang ceritakan, bukan karangan Wahabi, bukan. Mungkin contohnya aja mungkin belum baca atau tidak mau baca barangkali. Karena memang anti, kalau baca nanti bahaya. Tauhid kita rusak jadinya katanya. Ya memang kalau sudah ketakutan didahulukan, al-hukmul musbaq dikemukakan, tidak akan ada maut menerima. Karena memang kebenaran yang sejelas matahari pun, ya, seterang mentari di waktu siang, akan diingkari oleh orang yang tidak bisa melihat. Sama aja kok, gelap juga katanya, walaupun mentari sudah begitu terang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbul Alamin, ini rububiyahnya. Kemudian mereka orang-orang jahiliyah mengakui ini Rabbuna, Allah yang menceritakan Al-Quran, dan Nabi yang mengatakan itu juga. Nabi juga yang mengatakan, mereka itu mengakui itu. Jadi ketika kita katakan Abu Lahab percaya sama Allah, percaya dia sama Allah. Percaya Allah mencipta, benar, percaya dia mencipta, Allah yang mencipta. Kenapa dia tidak mau beriman? Karena aja'alal alihata ilahan wahida. Kenapa pula Tuhan yang banyak ini kok jadi 1 sekarang? Kita sudah terbiasa dengan kebiasaan nenek moyang. Makanya sekarang pun orang-orang yang menyeleweng dalam bab ini selalu masalahnya juga dengan nenek moyang. Kearifan lokal, dikait-kaitkan dengan kearifan lokal. Kadang-kadang berlindung di ketiak orang-orang yang punya kebijakan, penguasa. Mulai dari kepala desa sampai kepada camat, kepada bupati. Yang juga rata-rata mereka juga jarang belajar agamanya dengan sempurna. Karena untuk jadi bupati kan tidak mesti orang ahli agama, tapi ahli pemerintahan. Jadi akhirnya mereka itu dihasung dan dihasut oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga menjadi seolah-olah itu yang benar. Jadi mereka beriman, percaya benar. Allah yang katakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka tidak beriman pada Allah kecuali dalam keadaan melakukan syirik. Berarti mereka kena di mana? Di uluhiyahnya. Makanya Allah tetapkan lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ada tauhid al-uluhiyah di sini. Bahwa di sini kenanya orang Quraisy tadi, aja'alal alihata ilahan wahida. Mereka maunya banyak sembahan. Jadi berdoa tidak cukup langsung kepada Allah, harus melalui perantara. Di mana kita tahu bahwa mereka menjadikan perantara? Ayat yang dibacakan oleh beliau berdua tadi. Mereka yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah itu, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah langsung pada mereka, tapi cuman kami berharap mereka menjadi wasilah mendekatkan kepada Allah. Bukankah itu juga yang diyakini oleh sebagian saudara kita? Bukan berdoa kepada orang itu yang di kuburan, tidak, tetapi mudah-mudahan pekerjaan ini mendekatkan diri kepada Allah. Berarti kita mengatakan Abu Lahab bukan beriman seperti kita mengatakan Abu Bakar beriman, tidak. Dia beriman tapi melakukan syirik. Mungkin sebagian umat Islam hari ini percaya pada Allah, tidak ada Allah kedua, tidak ada Tuhan yang kedua, tapi dalam
uluhiyahnya dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang mengantarkan di berbagai daerah, mengantarkan kepala kerbau ke muara sungai, coba lihat ritualnya apa yang mereka baca? La ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Tidak Tuhan selain Allah. Tapi ini kok disembelih karena selain Allah. Padahal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Tidak boleh sembelihan kecuali bagi Allah Rabbul Alamin. Berarti kena dia di rububiyahnya dia beriman, tetapi di uluhiyahnya dia syirik. Dan Allah dari sisi ini tidak ditauhidkan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Kemudian di sisi asma wa sifat, mereka ketika dikatakan wa idza laqalumur rahman qalu wa marrahman, mereka mengingkari itu. Sekarang juga berapa banyak orang yang mengingkari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Mereka ingin Allah seperti yang mereka pikirkan, bukan seperti yang dikabarkan. Makanya setiap orang kalau diberitahu lalu dia bilang pikir-pikir dulu, bukan orang beriman, orang ragu. Kamu percaya enggak Ustaz Dasman itu cerdas? Begini dulu dia, berarti ragu dia, enggak yakin. Kamu percaya enggak bahwa Ustaz Dasman itu Ahlussunnah wal Jamaah? Pikir dulu, berarti dia tidak yakin. Kamu percaya tidak Allah di atas? Pikir dulu, Anda tidak beriman. Karena Allah yang bilang itu Allah sendiri, yang pasti benar. Yang menyampaikan Rasulullah SAW, yang tidak pernah salah. Antum masih pikir. Banyak mereka ingin Allah itu seperti yang mereka inginkan, bukan seperti yang dikabarkan. Mereka ingin beribadah pada Allah seperti yang mereka inginkan, bukan seperti yang Allah perintahkan. Di sini kena masalahnya. Lalu dinamakan, dinisbatkan itu kepada amali ahlus sunnah. Lalu dinamakan orang-orang yang tidak mengikuti dan tidak merestuinya dikatakan sebagai orang wahabi. Membuat bid'ah trinitas. Trinitas itu takfir. Hati-hati saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Kalau nak menyalahkan, tolong jangan mengafirkan. Kecuali memang mereka berpandangan bahwa orang-orang yang meyakini tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid al-rububiyah, mengatakan bahwa Allah menjadi tiga sehingga dikafirkan, itu na'udzubillah. Tapi yang jelas ini ada dalam surah Al-Fatihah yang dibaca setiap hari. Makanya tolong dibaca tafsirnya oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan ahlil kalam yang diberi merek Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini rujukannya tafsir Al-Fakhrur Razi, tafsir Az-Zamakhsyari. Cobalah baca tafsir Ahlus Sunnah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Kitabut Tafsir, Kitabut Tauhid, akan jelas nanti. Cuman masalahnya ketika tidak sesuai dengan yang diinginkan, mesti ditakwilkan, sehingga perkataan imam pun nanti juga akan ditakwilkan. Karena memang orang suka menakwilkan, memahami perkataannya seperti yang dia pikirkan, bukan seperti yang disampaikan. Wallahu musta'an. Jadi ketika kita katakan Abu Lahab dan sejenisnya beriman, Al-Quran yang mengatakan, tapi imannya pada satu sisi saja. Oleh sebab itu orang-orang yang merembes kesyirikan, menempuh jalan-jalan yang dilarang oleh Nabi karena menuju kesyirikan, khawatir dengan tauhid ini. Sehingga ada yang mengatakan, tahu tak kalian kenapa dibagi tauhid dia tiga? Supaya mengafirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, katanya. Tujuannya begitu. Siapa yang mengatakan? Justru supaya mengingatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan melakukan sesuatu kecuali ada perintah, ada contoh, ada teladan. Ya kalau tidak paham, tanya pada mereka yang paham, yaitu as-salafus salih, as-sahabatul kiram, yang lebih paham daripada kita yang datang belakang.